Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? I hope you are all in good health ya. Mister harap kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sekarang kita akan belajar pembelajaran kita yang pertama, yaitu kita masuk ke tema 1, yaitu adalah indahnya kebersamaan. Subtema 1 yaitu tentang keberagaman budaya bangsaku. Yuk kita lihat apa saja keberagaman budaya bangsaku. Yuk kita lihat ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan pembelajaran, di sini kita akan melihat tujuan pembelajaran yang akan kita belajar, yaitu pembelajaran pertama itu tujuan kita adalah siswa mampu mengidentifikasi keragaman suku dan budaya yang ada di wilayah provinsi tempat tinggalnya. Yang kedua, ada siswa mampu menyajikan hasil identifikasi keragaman suku, budaya, dan agama yang ada di wilayah provinsi tempat tinggalnya. Yang ketiga, siswa mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan. Siswa mampu menemukan cara benda-benda menghasilkan bunyi. Yang kelima, yaitu siswa mampu melaporkan hasil percobaan tentang cara memunculkan alat musik sebagai sumber bunyi secara tertulis. Yang terakhir, yaitu siswa mampu mempresentasikan laporan tentang cara memunculkan alat musik. Kalian tahu tidak kalau bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan budaya dan agama. Nah, ayo kita cari tahu tentang lebih jauh tentang keberagaman itu ya. Nah, di samping bawah itu ada foto tentang keanekaragaman budaya Indonesia. Nah, selanjutnya nanti akan ada video, yaitu lagu tentang dari Sabang sampai Merauke. Kenapa kita memakai lagu itu? Karena berkaitan dengan keanekaragaman budaya Indonesia. Ayo kita lihat video. Tadi kalian sudah melihat video pembelajaran lagu dari Sabang sampai Merauke. Ada yang tahu tidak keterkaitannya video tersebut dengan pembelajaran hari ini? Ayo. Nah, video pembelajaran tadi keterkaitannya adalah karena Indonesia terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Sabang itu terletak di utara Pulau Sumatera, dan Merauke yang terletak di Papua. Negara kita kaya akan keanekaragamannya juga loh. Ribuan pulau, suku, bangsa, tarian, bahasa, rumah adat, agama, serta
kebudayaan daerah yang dimiliki merupakan kekayaan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa loh. Keanekaragaman tersebut merupakan titipan Tuhan yang harus kita jaga, bukan untuk dihilangkan. Semua berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan. Jadi kalian harus rukunnya, mau orang Sunda, mau orang Jawa, mau orang Batak, mau orang Papua, mau orang Kalimantan, pokoknya kalian itu saudara setanah air. Jadi kalian harus saling membantu, tolong menolong, dan menjalin kerukunan antara sesama warga Indonesia. Ya. Tadi kalian sudah mengetahui Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari Sabang Merauke itu pasti mereka punya keragaman suku, budaya, dan lain-lain. Nah, di sini kita akan membahas tentang keragaman Indonesia. Yang pertama adalah keragaman agama. Yang kedua ada keragaman suku dan rumah adat. Yang ketiga ada keragaman pakaian adat. Jadi setiap daerah mempunyai agama, dan setiap daerah juga mempunyai suku dan rumah adat yang berbeda-beda. Kayak di Padang sama Jakarta, Betawi itu berbeda. Bahasanya, rumah adatnya juga beda. Pakaian adatnya juga sama beda. Ayo kita lihat. Yang pertama ada keragaman agama. Yang pertama ada keragaman agama. Nah, di Indonesia agamanya bukan Islam saja, tapi ada agama lain. Indonesia ada negara yang religius. Hal itu dibuktikan dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi setiap warga Indonesia harus mempunyai agama dan percaya kepada Tuhan. Kebebasan dalam beragama dijamin dalam Undang-Undang 1945 pasal 29 yang menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Jadi di negara Kesatuan Republik Indonesia kita dilindungi oleh undang-undang untuk memeluk agama sesuai kepercayaan masing-masing dan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Nah, di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui oleh negara loh. Agama-agama yang diakui oleh negara adalah yang pertama adalah Islam, yang kedua ada Kristen, ketiga ada Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Keenam agama
harus hidup berdampingan di masyarakat dengan prinsip toleransi antar umat beragama. Jadi kita, biarpun berbeda agama, kita harus saling menghormati, saling tolong menolong, dan menjaga kerukunan negara Kesatuan Republik Indonesia. Biar tidak ada lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ada yang tahu tidak tempat ibadahnya dari keenam agama tersebut? Yang pertama, Islam. Ya tahulah kan kita umat Muslim, umat Islam, jadi kita beribadah di tempatnya yaitu masjid. Kristen, kalau agama Kristen ibadahnya di gereja, Katolik pun juga di gereja. Yang keempat ada agama Hindu. Agama Hindu itu beribadah di pura. Yang keempat ada Buddha. Buddha itu tempat beribadahnya di wihara. Dan yang terakhir ada agama Konghucu. Agama Konghucu itu beribadah di kelenteng atau lintang. Nah, jadi semua umat beragama ini harus saling bertoleransi, sama-sama menjalankan ibadahnya masing-masing, tidak boleh diganggu ya. Kita harus menjaga toleransi tersebut. Selanjutnya kita ada keragaman suku dan rumah adat. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu mempunyai keragaman suku yang berbeda-beda dan rumah adatnya. Indonesia adalah negara kepulauan sangat luas. Dari geografis yang berbeda tersebut, Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa atau yang disebut juga etnik, dapat diartikan sebagai pengelompokan atau penggolongan orang-orang yang memiliki satu keturunan. Selain itu, kelompok suku bangsa ditandai dengan adanya kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku, atau ciri-ciri biologis yang dimiliki loh. Nah, setiap suku bangsa mempunyai ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok suku, dan lebih tepatnya 1340 suku bangsa. Wow, lumayan banyak sekali itu ya. Bangsa Indonesia mempunyai suku-suku keberagaman yang ada di sini. Nah, setiap suku bangsa Indonesia memiliki rumah adat. Contohnya ada rumah adat Jawa, itu adalah joglo. Nah, kalian bisa melihat sebelah kanan dari teks tersebut ada gambar. Nah, itu ada 34 rumah adat Indonesia. Kalian bisa melihatnya. Di situ ada rumah Aceh. Itu rumah Aceh bentuknya panjang. Dia ada di Aceh rumahnya. Terus ada rumah Bolon Sumatera Utara, dan rumah Gadang yaitu Sumatera Barat, dan lain-lainnya. Kalian harus bangga loh menjadi negara kesatuan Indonesia karena mempunyai banyak keberagaman suku, budaya, dan yang lain-lainnya ya.
Yang ketiga ada keberagaman pakaian adat. Ada yang tahu tidak adat yang ada di gambar tersebut? Nah, kalau di sebelah kiri itu ada pakaian adat dari Sulawesi Selatan. Yang kedua ada pakaian adat dari Jambi. Yang ketiga ada pakaian dari Kalimantan Barat. Yang keempat pakaian adat dari Jawa Barat. Nah, sebelah kanan itu ada yang paling pojok kanan itu juga pakaian adat Jawa dan lain-lainnya. Gambar di atas adalah beberapa jenis pakaian adat di Indonesia. Pakaian adat Indonesia merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki oleh negara Indonesia dan banyak dipuji oleh negara lain. Jadi setiap suku yang ada di Indonesia mempunyai keberagaman pakaian adat yang berbeda-beda loh. Dari sama suku Merauke, mereka mempunyai pakaian adat yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya negara Kesatuan Republik Indonesia juga bukan hanya terkenal dengan adat dan sukunya saja, tapi itu dengan kaya akan keseniannya. Indonesia adalah negara yang akan kesenian daerahnya. Indonesia mengenal bermacam alat musik tiup, pukul, dan gesek. Alat musik setiap daerah memiliki ciri khasnya. Alat musik tersebut berbeda nama, bentuk, dan bahannya. Jadi setiap daerah suku tidak hanya mempunyai pakaian adat berbeda-beda, tapi juga akar keseniannya, alat musiknya juga berbeda-beda. Nah, di bawah ini gambar-gambar ini juga adalah contoh dari keberagaman akan kesenian yang ada di Indonesia. Yang pertama ada angklung. Siapa yang sudah pernah main angklung? Angklung itu dimainkan dengan cara digoyangkan. Sebelah angklung itu ada itu adalah suling bambu. Jadi suling itu dimainkan dengan cara ditiup. Nah, sebelahnya juga ada harmonika juga ditiup. Yang keempat itu ada gitar, ada siter, dan lain-lainnya. Itu adalah alat musik dipetik. Nah, kalau di atas yang besar itu yang satu, yang gede itu adalah gamelan, yaitu dipukul. Senang kan kalian menjadi negara Indonesia, karena Indonesia mempunyai banyak sekali aneka ragaman, suku, budaya, baju adatnya, keseniannya, semuanya banyak. Orang-orang luar negeri juga sangat senang loh dengan kesenian Indonesia. Mereka tertarik dengan Indonesia. Kalian sebagai penerus bangsa ini, kalian harus bangga menjadi warga negara Indonesia, dan mudah-mudahan kalian bisa menjaga kekayaan tersebut dan mungkin bisa kalian kembangkan lagi, atau kalian eksplor lagi tentang kekayaan yang ada di Indonesia juga, biar orang-orang luar negeri tahu kalau Indonesia mempunyai kesenian yang sangat banyak, adatnya banyak, dan budaya juga sangat banyak.
Setelah kita mengomongi keberagaman budaya di Indonesia, baju adatnya, bahasanya, dan keseniannya, sekarang kita masuk ke gagasan pokok dan pendukung. Ada yang tahu tidak gagasan pokok dan pendukung itu apa? Ayo, ada yang tahu tidak? Nah, kalau gagasan pokok yaitu merupakan sebuah inti atau ide utama dari sebuah paragraf. Gagasan pokok ini kemudian dikembangkan menjadi sebuah paragraf yang utuh. Gagasan pokok itu terdapat di awal, tengah, atau akhir paragraf. Gagasan pokok memaparkan topik utama pembahasan dari sebuah teks. Gagasan pokok biasanya tidak membutuhkan kalimat penghubung karena keberadaannya merupakan inti dari sebuah teks. Selain terdiri dari gagasan pokok, sebuah paragraf juga tersusun dari gagasan pendukung atau pikiran penjelas. Gagasan pendukung adalah kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan gagasan pokok. Nah, cara menemukan gagasan pokok dan pendukung. Nah, ini nih caranya untuk kalian bisa menemukan gagasan pokok dan pendukung. Biasanya di cerita-cerita atau di soal-soal pasti akan ada soal-soal seperti ini. Jadi kalian harus cermat dan bisa menemukan gagasan pokok dan pendukung dengan benar. Yang pertama yaitu ada baca teks dengan cermat. Jadi kalian harus membacanya dengan cermat ya, jangan terburu-buru. Karena kalau terburu-buru takutnya kalian tidak mengerti dan ketinggalan juga. Jadi nggak tahu apa inti dari cerita tersebut. Nah, untuk menemukan gagasan pokok ini dan gagasan pendukung, membaca teks dengan cermat akan sangat membantu. Akan tetapi ada trik yang lebih cepat, yakni perhatikan awal dan akhir paragraf. Biasanya gagasan pokok adanya di awal dan akhir paragraf. Jadi kalau kalian mau lihat paragraf pokok, coba kalian melihatnya di awal dan di akhir paragraf. Biasanya selalu ada di situ. Gagasan pokok selalu ada di antara keduanya. Sedangkan jika sudah ketemu di mana gagasan pokok, misalnya di kalimat yang ada di awal paragraf, maka sisanya adalah gagasan pendukung. Yang kedua, ada temukan garis besar. Membaca cermat akan membantu kita menemukan garis besar sebuah teks atau cerita atau kutipan. Pada saat yang sama, kita akan menentukan inti gagasan paragraf tersebut. Disitulah kita akan menemukan gagasan pokok, yakni di inti atau topik utama sebuah teks. Biasanya juga ada di awal dan di akhir kalimat. Yang ketiga itu adalah mengambil kesimpulan. Terkadang gagasan pokok tidak diungkap secara eksplisit atau eksplisit itu tidak secara terbuka, diungkap secara terbuka. Jadi dibutuhkan kecermatan.
Jadi kalian sudah mulai cermat untuk mencari gagasan pokok. Biasanya gagasan pokok juga sama-sama. Jadi kalian harus cermat membacanya dan juga melihatnya. Gagasan pokok bisa ditentukan dengan menarik kesimpulan. Kemudian sisanya adalah gagasan pendukung. Jadi kalau kalian sudah menemukan gagasan pokok, di mananya sisanya adalah gagasan pendukung. Selanjutnya ini Bapak kasih contoh, Mister kasih contoh soal gagasan pokok dan pendukungnya. Coba kalian buka buku cetak kalian, situ ada teks tentang suku Bali. Nah, coba kalian baca. Nah, di sini Bapak akan baca paragraf 1 saja dulu ya, tersisanya kalian yang teruskan. Suku Bali. Namaku Dayu, aku berasal dari suku Bali. Suku Bali adalah suku bangsa yang mendiami Pulau Bali. Pulau yang dikenal sebagai Pulau Dewata ini berada di timur Pulau Jawa. Sebagian besar suku Bali beragama Hindu. Saat ada masyarakat Hindu Bali meninggal dunia, maka keluarganya akan mengadakan upacara ngaben. Upacara itu dianggap sebagai sangat penting untuk membebaskan arwah orang yang telah meninggal dunia dari ikat-ikatan duniawiyah menuju surga. Ngaben merupakan upacara pembakaran mayat yang sudah sangat lazim ditemui di Bali. Nah, gagasan pokok paragraf 1 adalah itu ada di paragraf awal di atas tuh Bang atas. Itu ada suku Bali adalah suku bangsa yang mendiami Pulau Bali. Nah, dan gagasan pendukung paragraf 1 yaitu ada pulau yang dikenal sebagai Pulau Dewata ini berada di timur Pulau Jawa. Nah, itu juga ada tuh di atas di baris kedua, pulau yang dikenal sebagai Pulau Dewata ini berada di timur Pulau Jawa. Nah, ini Bapak kasih contoh, nanti kalian mengajarkan tugas yang ada di buku ya. Sama kok suku Bali juga, nanti Bapak kasih tahu halaman berapa aja tugas-tugasnya. Dan kalian isi ya dan dikumpulkan, kasih bapak nilai ya. Nah, tugas isi udah. Nah, coba kalian lihat ada gambar Balinya tuh, suku Bali dengan pakaian adat, ada tari legongnya, ada candi bentarnya, dan senjata tradisional kerisnya. Nah, kalian isi ya, nanti kalian kerjakan. Kalian kerjakan tugas-tugas yang akan Bapak kasih. Nah, selanjutnya dari yang Bapak sudah jelaskan di atas, kalian akan mendapatkan tugas untuk kalian kerjakan, yaitu tugas halaman 9 sampai 10, yaitu tentang suku Bali yang tadi Bapak kasih contoh, yaitu ada gagasan utama dan gagasan pendukung. Kalian isi ya. Yang kedua juga ada di halaman 10, yaitu giat mengumpulkan data. Kalian mengerjakan yang A-nya saja ya, yang A-nya aja, yaitu sebutkan beberapa rumah dan pakaian adat yang di Indonesia serta daerah asalnya. Ya, kalian isi yang itunya aja ya, rumah adat, daerah asal, pakaian adat, daerah asal, kalian isi itu aja ya. Nah, selanjutnya halaman 11 itu aktivitas kelompok. Nah, ini juga sendiri aja ya, karena lagi PPKM juga kita mengadakan sendiri, kalian menulis sendiri aja ya, yaitu aktivitas kelompok. Nah, kalian di situ disuruh mencari benda-benda di sekitar kamu, termasuk bila ada alat musik di rumah kamu di sana. Nah, jadi kalian mencoba untuk memunculkan benda-benda itu dengan berbagai cara. Dan nanti jelaskan sumber bunyi dari setiap benda tersebut. Misalnya kayak suling kan ditiup, cara membunyikannya dan sumber bunyinya. Kalian isi 5 aja, 5 saja, udah itu saja.
Bapak akhiri. Nah, setelah Bapak mengasih tugas, Bapak akhiri ya pembelajaran hari ini, yaitu tentang indahnya kebersamaan, dan subtema 1 yaitu keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Bapak sudahi. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Kalian tetap harus semangat ya belajarnya, biarpun dalam keadaan PPKM. Kalian juga harus semangat biarpun di rumah saja. Dan semoga kalian dijauhkan dari segala penyakit. Kalian juga harus menjaga diri kalian dengan cara minum makan yang banyak, minum vitamin, minum madu, dan lain-lain. Dan mengikuti prokes-prokes yang dianjurkan oleh pemerintah. Karena COVID-19 varian Delta yang baru itu sangat berbahaya, siapapun bisa kena. Kalian harus hati-hati dan jangan lupa sholat dan berdoa sama Allah agar dijauhkan dari segala bahaya dan penyakit lain. Semoga kalian dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.